Pernahkah kalian mendengar kata antropologi? Lalu, jika kalian mendengar kata antropologi, apa yang ada di pikiran? Menurutmu, apa sih antropologi itu? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan ini, mari kita bahas satu persatu ya. Sekarang kita akan belajar mengenai pengertian antropologi. Antropologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata anthropos yang artinya adalah manusia. Lalu ada logos yang artinya adalah ilmu. Nah, jika kita tinjau dari harafiahnya, pengertian antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Jadi, biasanya para antropolog mengatakan bahwa antropologi itu adalah studi tentang manusia yang dimana berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya. Di sini antropologi itu bersifat holistik. Maksud dari holistik adalah sekarang kita bahas tentang sejarah perkembangan antropologi. Dalam sejarah perkembangan antropologi itu memasuki 5 tahap atau bisa dikatakan dengan 5 fase. Nah, fase yang pertama di sini ditandai pada abad atau awal abad 15 sampai 16. Disinilah pertama kali bermunculan tulisan etnografi. Dalam tulisan etnografi ini berisi mengenai kisah-kisah para perjalanan ataupun kehidupan para misionaris bangsa Eropa. Kehidupan ini berbicara sekitar kurang lebih 4 tahun. Nah, pada fase yang kedua, di sini keberhasilan para ilmuwan dalam menyusun karya-karya etnografi. Para karya-karya tersebut disusun oleh para musafir, para pelaut, para pendeta, pegawai jajahan ataupun pegawai agama atau misionaris yang pernah tinggal di bangsa Eropa. Nah, bahan-bahan yang terkumpul ini disusun menjadi pola pikir evolusi sosial yang dimana disusun secara sistematis mulai dari masyarakat dan kebudayaannya yang sangat sederhana hingga masyarakat yang hidup pada tingkat yang lebih tinggi. Di sini mereka menganggap bahwa bangsa yang bermasa tingkat rendah adalah suku-suku pribumi, sedangkan bangsa yang sudah tingkat tinggi adalah bangsa Eropa. Jadi pada saat itu para antropolog atau antropologi dipelajari untuk tujuan memahami masyarakat dan kebudayaan primitif dengan maksud untuk mendapatkan gambaran tentang sejarah evolusi dan penyebaran kebudayaan manusia pada saat itu. Lalu kita masuk ke fase yang ketiga. Nah, pada fase ketiga itu terjadi pada awal abad ke-20, yang dimana bangsa-bangsa Eropa telah menjadi bangsa penjajah di berbagai penjuru dunia, baik itu di benua Eropa, di benua Asia, Amerika, Australia, maupun di Afrika. Di sini mereka berlomba-lomba membangun koloni-koloni benua tersebut. Tetapi dalam melakukan hal tersebut ternyata banyak kendala yang dihadapi, seperti adanya serangan dari bangsa pribumi, terjadinya pemberontakan, cuaca yang kurang cocok bagi bangsa Eropa, ataupun para hambatan lainnya. Nah, di sini untuk mengatasi masalah tersebut, mereka tuh selalu berusaha mencari kelemahan-kelemahan bangsa pribumi. Sehingga di sini mereka mulai mempelajari bahan-bahan etnografi untuk mengetahui latar belakang kehidupan dan kebudayaan penduduk.
Dari pengetahuan tersebutlah mereka dapat menyusun strategi untuk menguasai dan mempengaruhi bangsa tersebut. Dalam hal ini, antropologi sebagai ilmu praktis, di mana mempelajari masyarakat dan kebudayaan bangsa-bangsa yang di luar Eropa demi kepentingan menjajah dan memperoleh pengetahuan tentang masyarakat masa kini yang kompleks. Artinya, dengan mempelajari masyarakat yang masih sederhana, akan diperoleh pemahaman yang baik mengenai masyarakat Eropa yang kompleks. Oleh karena itu, antropologi sebagai ilmu praktis yang telah berkembang pesat di Inggris, terutama dalam mempelajari masyarakat dan kebudayaan suku-suku bangsa yang menjadi pelajaran Inggris. Nah, pada fase ketiga selesai, kita masuk ke fase yang keempat. Fase yang keempat ini terjadi sekitar tahun 1930-an, yang dimana antropologi itu sangat mendapat perhatian yang sangat luas, baik itu di kalangan pemerintah ataupun bagi para praktisi akademis. Nah, bagi kalangan pemerintah, ilmu ini dijadikan sebagai ilmu praktis guna memperoleh pemahaman pemakaian tentang kehidupan dan masyarakat di dunia. Sedangkan untuk para akademis lebih tertarik untuk memperoleh pemahaman tentang masyarakat umum, yaitu keberadaan masyarakat yang masih sederhana, yang dianggap sebagai primitif, dan keberadaan masyarakat yang kompleks. Nah, pada fase ini tujuan antropologi itu menjadi dua tujuan. Pertama tadi saya katakan itu sebagai tujuan akademis, dan satu lagi tujuan praktis. Tujuan akademisnya apa? Tujuan akademis adalah untuk memperoleh pemahaman tentang makhluk manusia pada umumnya dengan mempelajari beragam bentuk visi masyarakat atau kebudayaannya. Sedangkan tujuan praktisnya adalah untuk mempelajari manusia dan masyarakat yang beraneka ragam untuk memperoleh keperluan pembangunan masyarakat yang tersebut. Nah, kita sekarang memasuki fase yang kelima. Pada fase yang kelima itu berkembang pada era 1970-an, yang dimana pada fase ini masih memperlihatkan perkembangan antropologi pada masa sebelumnya yang masih memfokuskan diri pada tujuan akademis dan tujuan praktis. Namun, perlu diketahui penekanan terhadap kedua tujuan itu berbeda-beda loh di setiap negara. Sekarang kita belajar mengenai objek kajian antropologi. Objek kajian antropologi seperti apa yang dikatakan tadi ketika penjelasan ilmu antropologi, bahwa objek kajian antropologi adalah masyarakat atau manusia, yang dimana itu manusia sebagai masyarakat, manusia sebagai individu, manusia sebagai suku bangsa, manusia sebagai kebudayaan, dan manusia sebagai perilakunya. Jadi dasar objek kajian antropologi adalah manusia. Nah, sekarang kita belajar mengenai cabang-cabang ilmu antropologi. Cabang-cabang ilmu antropologi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada dikatakan dengan antropologi fisik. Antropologi fisik adalah cabang dari ilmu antropologi yang mempelajari manusia dari perspektif biologis, baik yang masih hidup pada masa kini maupun yang pernah hidup pada masa lampau. Maksudnya, yang dipelajari di sini adalah evolusi biologis manusia, primatologi, pertumbuhan dan perkembangan fisik manusia, adaptasi manusia, ataupun forensik. Lalu yang kedua adalah antropologi budaya. Antropologi budaya adalah
cabang ilmu antropologi yang mempelajari kebudayaan dan manusia. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah antropologi fisik. Antropologi fisik sering disebut juga sebagai antropologi biologi. Nah, dalam antropologi fisik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama dikatakan adalah paleoantropologi. Paleoantropologi adalah ilmu yang mempelajari asal-muasal manusia dari bagaimana proses evolusinya yang panjang hingga masa kini. Jadi, paleoantropologi ini menggunakan bahan penelitiannya adalah sisa-sisa tubuh yang telah membatu atau fosil-fosil manusia yang pendahulu dari zaman dahulu. Maksud dari fosil adalah sisa-sisa kehidupan masa lalu yang terdiri dari tulang belulang, sisa makanan, jejak telapak kaki ataupun senjata. Nah, yang kedua disebut juga dengan somatologi. Somatologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia berdasarkan ciri fisiknya. Jadi, ciri fisik itu nanti bisa dilihat dari fenotip dan genotip. Kalau ciri fenotip itu adalah seperti warna kulit, warna rambut, bentuk rambut, indeks tengkoraknya, bentuk mukanya, warna mata, bentuk hidung, bisa tinggi ataupun bentuk tubuh. Sedangkan ciri genotip itu bisa dilihat dari gen atau kromosom yang diwariskan dari hubungan darah. Yang kedua adalah ilmu antropologi budaya. Seperti yang saya katakan tadi, ilmu antropologi budaya ini adalah ilmu yang mempelajari tentang budaya dan masyarakat manusia. Jadi, di sini kebudayaan mengkaji tentang asal-usulnya, perkembangannya, keragaman ataupun perubahan-perubahan yang berlangsung di dalam. Sehingga ketika kita mengkaji tentang antropologi budaya, di sini pendekatan yang digunakan itu bersifat holistik. Maksudnya bahwa masyarakat manusia dipahami secara menyeluruh dan melihat aspek budayanya dari sejarahnya, bahasanya, dan biologisnya. Nah, dalam antropologi budaya ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada dikatakan dengan prehistori atau prasejarah. Prehistori ataupun sejarah yaitu masa ketika manusia belum mengenal tulisan. Jadi, fokus kajian prehistori adalah masyarakat yang belum mengenal tulisan, mulai dari awal perkembangan manusia seperti Homo neanderthal, Homo erectus ataupun Homo sapiens sampai dengan terbentuknya struktur politik pertama yaitu Kaisar Yunani kuno dan Romawi kuno. Nah, yang kedua ada dikatakan dengan arkeologi. Arkeologi itu adalah studi tentang budaya-budaya masa silam. Jadi arkeolog ini bukan mempelajari perilaku manusia secara langsung, melainkan melalui rekonstruksi terhadap sisa-sisa materi yang ditinggalkan pada kebudayaan masa lalu. Nah, benda-benda sisa-sisa tadi itulah yang disebut dengan artefak. Jadi, pada dasarnya artefak itu adalah segala benda yang dibuat ataupun digunakan ataupun yang diubah oleh manusia. Nah, lalu ada antropologi linguistik.
Antropologi linguistik ini mempelajari beberapa ilmu. Itu bisa yang pertama mempelajari tentang aneka ragam bahasa manusia pada masa lalu dan manusia pada masa kini. Lalu ada mempelajari tentang persamaan dan perbedaan-perbedaan antara bahasa-bahasa pada masa lalu dengan bahasa masa kini. Yang ketiga itu tentang perubahan-perubahan dalam bahasa dari waktu ke waktu. Lalu yang keempat itu tentang memahami penggunaan bahasa dalam kaitannya dengan kehidupan sosial ataupun praktik sosial. Nah, selanjutnya adalah etnologi. Etnologi ini etnologi atau etnografi. Nah, etnografi itu adalah deskripsi antropologi tentang budaya tertentu yang pada masa kini dengan cara penelitian lapangan secara langsung. Sedangkan etnologi adalah studi perbandingan tentang persamaan dan perbedaan berbagai budaya. Etnologi ini mempunyai kemiripan dengan arkeologi. Perbedaannya adalah etnologi mempunyai fokus pada kejadian yang dialami oleh proses budaya masyarakat dalam kehidupan sekarang. Sedangkan arkeologi ini adalah melihat sudut pandang kelampauan yang sangat klasik. Jadi ini etnologi berbicara pada masa sekarang, arkeologi pada masa lampau. Lalu yang terakhir adalah antropologi spesialis. Jadi kalau antropologi spesialis ini permasalahan-permasalahan yang berkembang dari beberapa spesialis dari ilmu-ilmu. Jadi pada kesempatan ini para antropologi sering mengembangkan konsep dengan proses sinkronisasi pada ilmu-ilmu lainnya. Misalkan nih ya, untuk dapat memahami masalah kemiskinan, antropologi itu perlu mendalami ilmu ekonomi agar mendapatkan gambaran relevan yang terkait tentang hal tersebut. Hasil dari penelitian tersebut adalah beberapa perkembangan antropologi yang menjurus pada lahirnya bidang-bidang spesialis dari antropologi, seperti ada antropologi ekonomi, ada antropologi politik, antropologi kependudukan, dan lain-lainnya. Begitulah pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa dimengerti dan dipahami. Terima kasih, sampai jumpa di pelajaran yang selanjutnya. Salam dan bahagia. Dadah.